Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu belajar bersama-sama dulu ya. Sok Siva, siapkan teman-temannya. Siap, berdoa dimulai. Siap, berdiri untuk membarik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini hadir semua? Teman-temannya masing-masing hadir. Cuma Fajar aja? Fania. Terus siapa lagi? Sudah. Fajar, ada kabar dari Fajar? Coba nanti ibu cek ya WA gurunya. Mungkin sakit kan ya? Kan sakit juga. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya, hadir. Insya Allah semuanya kalian dalam keadaan sehat. 3. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lakukan pembiasaan seperti biasanya. Itu apa? Kita melakukan apa? Tepuk kompas supaya pembelajaran hari ini, kegiatan belajar hari ini lebih apa? Lebih semangat kan? Lebih semangat lagi, lebih happy dan lebih menyenangkan. Oke? Oke, mulai. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. 6. Siap. Kelas 6 Ade sangat sabar. Baik. Yang kalian untuk belajar. Siap. Semangat semuanya. Dengan sama. Kelas 6 Ade salam. Jaya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Siap dari kami semua. Kami siap belajar agar menjadi pintar. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke anak-anak, kalian sudah siap hari ini untuk belajar? Sudah. Coba ibu mau tanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah ini kalian sudah sarapan terlebih dahulu kan? Harus ya, kita usahakan ya setiap hari sebelum berangkat ke sekolah kita sarapan terlebih dahulu. Tapi ibu masa sanksi dah, penyakit itu sarapan. Sama buah-buahnya itu serius. Supaya apa? Supaya kita punya energi ketika belajar. Bayangkan, ketika perut kita kosong, ya kita mau belajarnya semangat apa tidak? Tidak. Lumayan mundur. Jadi usahakan makan 1 suap 2 suap di rumah ya supaya kita ada energi ketika mau menerima pelajaran. Ya siap? Sebelum kita menginjak ke materi pokok, ke materi inti, ibu akan sedikit mengulas materi pembelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang apa? Materi tentang apa? Hah? Materi tentang globalisasi. Globalisasi. Apa itu globalisasi? Ibu sedikit mengulas nih. Sebuah proses mendunia. Apa sih sebuah proses mendunia itu? Kalian ngerti tidak? Hah? Sebuah proses mendunia itu maksudnya apa? Sebuah proses bahwasanya setiap negara itu, semua negara itu terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak ada batasan. Ulangi lagi, apa itu arti dari globalisasi? Sebuah proses mendunia. Artinya apa sebuah proses mendunia itu? Bahwa seluruh negara yang ada di dunia dapat terhubung satu dengan ada batas tidak? Seolah ada batas tidak? Tidak ada. Seolah semuanya menjadi itu materi yang kita pelajari di hari kemarin.
globalisasi. Itu adalah era tanpa batas. Ya, kira-kira apa sih era tanpa batas itu? Contohnya apa kira-kira? Contohnya seperti kita dapat menemukan apa? Kita dapat menemukan produk-produk dari luar negeri ada di Indonesia. Sebaliknya mereka pun dapat menemukan produk-produk kita yang kita hasilkan di negaranya. Ya. Terus selain itu apa lagi? Ini adalah dampak dari globalisasi ya. Seperti contohnya kita dapat menonton siaran langsung, streaming dari negara lain, gitu ya. Kita mau nonton bola nih live langsung, contohnya dari Bahrain gitu. Siaran langsungnya, pertandingannya langsung dari Bahrain. Apa kita harus ke Bahrain dulu? Apa kita harus naik pesawat dulu nih ke Bahrain? Tidak. Apa kita harus menonton siaran langsung dari Inggris dulu? Pengen nonton bola nih? Tidak. Tapi bagaimana? Cukup kalian duduk manis di rumah masing-masing, kalian sudah dapat menonton siaran langsung live dari luar negeri. Itu dampak contoh dari adanya globalisasi. Apa lagi kira-kira yang lain? Siapa yang bisa memberikan contoh? Jadi seolah dunia itu dekat gitu, tanpa batas, tanpa sekat, terhubung satu dengan yang lainnya. Siapa yang bisa memberikan contoh yang lain selain yang ibu sebutkan tadi? Ini masih mengulas ya. Ini masih mengulas pembelajaran sebelumnya. Ibu belum masuk ke inti nih. Misalkan orang tua kalian bekerja di Saudi, ya. Apa komunikasi itu mudah atau tidak? Sekarang, di zaman sekarang komunikasi itu mudah apa tidak? Mudah. Ada WA, media sosial, Instagram, segala macam. Kita dapat dengan mudah berbicara, berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Bayangkan kalau dulu seperti itu tidak? Tidak, karena belum adanya globalisasi. Seiring perkembangan zaman seperti ini, alhamdulillah ya. Semuanya serba dipermudah. Yang jauh jadi dekat, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu adalah dampak dari globalisasi. Nanti tidak? Sampai situ paham tidak? Sekarang ya ada WA segala macam, orang bisa ngobrol, yang teman orang anu aya di mana gitunya. Nah, orang bisa berkomunikasi, jeung kolot orang aya di tebi misalnya di mana gitu. Semuanya serba dipermudah, tidak ada kesulitan. Itu adalah dampak positif dari globalisasi. Paham? Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peranan yang sangat penting, ya, terutama yang ada kaitannya dengan kebudayaan. Nah, kira-kira dampaknya apa bagi warga negara Indonesia? Sebelum ibu menjawab pertanyaanku, kita baca terlebih dahulu teks bacaan pada halaman. Coba nanti buka buku temanya, buka dulu. Buku tema halaman, ya. Udah ya? Siap. 1. Udah mulai. Nanti ini kita menginjak ke kegiatan ini ya. Mari kita baca bersama-sama teks bacaan pada halaman berapa sih Pak? Halaman 37, subtema 1, pembelajaran 5. Judulnya apa? Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Nah, itu judulnya. Sok, yuk kita baca bersama-sama teks bacaannya. Ayo baca. Tanggapan. Kalian paham tidak apa yang kalian baca tadi? Kira-kira informasi apa sih yang kalian dapat dari bacaan yang kalian baca tadi? Tentang apa? Menceritakan tentang apa? Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya batik itu akan jelas ya, bahwasanya batik adalah sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Balikan dari bahwasanya batik adalah sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, yang keberadaannya sudah diakui oleh
UNESCO. UNESCO itu apa? Sebagai badan di bawah PBB yang bergerak dalam bidang apa? Bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang kebudayaan. Ya. Jadi gitu, UNESCO sudah mensahkan bahwasanya batik adalah produk Indonesia yang sudah diakui dunia. Artinya apa? Artinya batik tidak bisa diklaim oleh negara lain, tidak bisa diakui oleh negara lain. Karena apa? Karena batik sudah menjadi jati dirinya bangsa Indonesia. Sudah sah, sudah diakui oleh siapa? Oleh UNESCO. UNESCO itu apa? Badan, lembaga yang dari bawah naungan PBB yang bergerak dalam bidang apa? Bidang apa tadi kata itu? Bidang pendidikan dan kebudayaan. Sudah disahkan. Pada tanggal berapa disahkannya? 2 Oktober. Pada tanggal 2 Oktober 2009. Tok tok tok. Namanya naon? Bahwasanya batik merupakan warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia yang tidak boleh diklaim oleh negara lain. Gitu, ya. Sekarang ini saja adanya batik itu. Bukannya? Hah? Apakah terjadi sekarang ini gitu? Tidak. Batik ada sejak zaman bahula, sejak zaman dulu, yaitu tepatnya sejak zaman kerajaan. Kerajaan apa? Majapahit. Terus berkembang ke zaman kerajaan Jogja, Solo, Mataram. Itu lebih berkembang lagi. Itu sejarah singkatnya ya, seperti itu. Terus Ibu, batik itu apakah bisa dipakai oleh kita? Itu kebanyakan masyarakat biasa itu pada zaman dulu? Tidak. Batik peruntukannya hanya untuk kalangan tertentu saja. Untuk para kaum bangsawan, untuk para anggota-anggota kerajaan, ya, raja-raja, anak-anaknya, para pembesar-pembesarnya, seperti itu. Rakyat biasa tidak diperkenankan untuk memakai batik. Nah, jadi seperti itu ya. Keberadaan awal mulanya batik sudah ada sejak zaman dahulu. Dari perkembangan zaman, batik menjadi populer, ya. Jadi keberadaannya pun tidak hanya dipakai oleh kaum pria saja, bahkan sampai berkembang bisa dipakai oleh kita sampai dengan sekarang. Maka tak heran, ya, banyak orang-orang dari kita memproduksi batik. Ya, seiring perkembangan waktu kan ya. Akhirnya banyak masyarakat memproduksi batik. Hingga sampai saat ini batik populer, batik dikenal dan batik dipakai oleh kita. Kalau kita suka pakai batik ya, itu tanya setiap hari apa? Kamis itu batik loh. No, yang dipakai oleh Farhan itu batik, jenis batik juga ya. Batik. Paham? Jadi seperti itu sekilas tentang sejarah adanya batik. Perkembangan batik di Indonesia? Pulau mana? Yang menjadi titik awal perkembangan batik di Indonesia yaitu Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Untuk masalah ragam corak, setiap daerah tentunya memiliki ragam coraknya masing-masing. Jadi batik itu kayak modelnya tuh tidak itu saja, motifnya pun tidak itu saja, beragam. Setiap daerah ya pasti memiliki khasnya masing-masing. Contoh, Jawa mah kieu modelna, Sunda mah kieu batik modelna, corakna. Atau di mana di daerah lain mah beda ya. Jadi tidak sah. Setiap daerah memiliki coraknya masing-masing. Terus ada pertanyaan, Ibu, apakah setiap daerah itu, apakah motif batik itu memiliki nilai filosofis? Apakah memiliki nilai yang terkandung? Ya, tentu saja. Ya, setiap ragam motif memiliki nilai. Ini nilai ya terkandung. Saking cantiknya batik, saking uniknya batik. Jadi gimana ya? Yang penikmat itu tidak hanya kalangan kita saja orang Indonesia, bahkan keluar negeri pun, orang mancanegara pun sangat bangga sekali dengan batik. Mereka memakai batik. Lihat nih orang-orang para duta-duta besar dari luar negeri, ketika perayaan gitu ya di istana negara, mereka dengan bangganya memakai batik. Kita harus bangga memakai batik, bangga tidak? Bangga tidak? Bangga, karena batik merupakan jati diri ciri khasnya bangsa Indonesia yang syarat dengan sejarah. Seperti itu ya. Oke, setelah
selanjutnya Ibu Bapak buka di halaman 38. Kalian mencari pasangan yang nanti dengan teman sebangku saja ya. Terkait pembelajaran yang tadi Ibu minta kalian dengan pasangannya aja ya, dengan teman sebangku bikin 2-3 pertanyaan terkait teks bacaan yang tadi. Silakan, bisa bikin 3 pertanyaan saja. Ibu nggak minta banyak-banyak, bikin 3 pertanyaan saja. Kalian ambil dari teks bacaan yang kalian baca tadi. Oke? Setelah selesai nanti kalian presentasikan di depan ya. Silakan bikin 3 pertanyaan. Nah, festival kebudayaan. Boleh ngambil dari ini. Cuma 3 pertanyaan kok. Berikan hasil temuannya. Silakan nak, yang satu baca pertanyaannya, yang satu baca jawabannya. Oke. Pertanyaan ke-1, apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuannya untuk menjaga daya tarik bagi dunia. Pertanyaan kedua, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Dengan adanya festival kebudayaan. Pertanyaan ketiga, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Manfaatnya, hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Sudah? Apakah sudah tepat anak-anak dengan ini pertanyaan teman-teman kalian? Sudah? Pokoknya sudah bagus lah. Beri tepuk tangan. Bagus ya. Ya, oke. Oke, siapa lagi? Perwakilan selanjutnya. Dari laki-laki dulu tuh. Dari laki-laki. Siapa yang sudah selesai? Gak apa-apa, hanya jangan salah. Sudah? Ya, Aura. Ayo Neng. Stop, yang lain perhatikan ya. Silahkan bacakan. Awal perkembangan seni batik Pulau Jawa. Tepat. Tepuk tangan. Diana. Ada lagi? Ada lagi? Ibu pengen tahu yang dari laki-laki aku. Yang dari perempuan aja. Stop. Siapa? Siapa? Bertanya nomor 1 dari kelompok Maulid. Silakan. Baca. Baik. Sudah? Tepuk tangan. Oke, kita apresiasi ya. Jadi teman-teman sudah berani tapi jangan lupa apresiasi. Salah, mau benar, nggak apa-apa. Oke, sudah semuanya? Sudah? Sudah. Jadi kan tadi bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus bangga dengan dengarkan, itu lagi ngomong di depan. Dengarkan. Sekali lagi, Ibu akan berikan penjelasan kesimpulan terkait teks bacaan tadi bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan apa? Dengan pengakuan dunia bahwa batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari negara kita. Bangga tidak? Bangga tidak? Bangga. Harus bangga ya. Kemudian kira-kira Indonesia itu harus terus berupaya untuk mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Kira-kira untuk kerjasamanya seperti apa saja sih di bidang budaya itu? Terus dampaknya seperti apa? Pengenalan batik luar negeri, contohnya
Apa? Ya, siapa masih ingat? Menginformasikan. Terus apa lagi? Mengajak dan atau menawarkan produk. Nih, siapa yang masih ingat jenis-jenis reklame apa saja di antaranya? Satu. Apa? Saya ingat nih satu. Dua. Tiga. Pelangkat. Empat. Spanduk. Lima. Ya, poster, lampak, spanduk, baliho dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis apa? Reklame. Untuk sekarang bahasan kita adalah poster. Kemarin kita sudah belajar tentang poster ya. Nah, sekarang coba kira-kira bikin poster yang ada kaitannya dengan kebudayaan. Budaya kita budaya apa? Kebudayaan kita budaya apa? Hah? Kebudayaan Sunda. Apa yang ada kaitannya dengan kebudayaan Sunda? Contohnya yang ada kaitannya dengan kebudayaan Sunda. Misalkan, ayo. Boleh. Terus apa lagi? Jaipong. Apa lagi? Nah, ini ada contoh. Dengarkan Ibu Nah, jangan ngobrol. Ya, dengarkan. Ini ada contoh poster. Nah, ya seperti ini. Marilah kita lestarikan seni musik tradisional Sunda. Kata-katanya ini jelas, tugas. Ini sifatnya mengajak. Mengajak apa? Mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya Sunda. Terus ada lagi. Ini tentang pagelaran apa ini? Apa ini? Wayang golek. Bikin seperti ini. Kata-katanya, kalimatnya yang ada kaitannya dengan wayang golek yang sifatnya mengajak atau menghimbau. Boleh. Nah, kalau kemarin kan sudah dipelajari ya, insya Allah bisa sekarang. Nah, untuk tugas hari ini, kalian buat sebuah poster yang ada kaitannya dengan kebudayaan. Silakan buat semenarik mungkin, ya. Buat semenarik mungkin. Nah, apa yang harus diperhatikan di dalam membuat poster? Pertama, jangan ngobrol, nah. Jangan ngobrol, silakan Ibu, nanti nggak bisa. Yang pertama, slogannya harus jelas. Awas, ini syarat-syarat membuat poster. Yang kedua, bahasanya harus baik dan bahasanya harus menarik. Di sini bikin bahasanya, kalimatnya harus baik dan menarik. Yang kira-kira bisa mengajak masyarakat atau membaca paham gitu ya. Terus yang ketiga, ilustrasinya menarik dan mudah dipahami. Ini ilustrasi gambar. Gambarnya harus nyambung. Buat semenarik mungkin. Paham? Itu adalah salah satu syarat untuk membuat poster. Nah, seperti itu. Bisa? Bisa ya? Kemarin kan sudah belajar ya tentang membuat poster. Nah, sekarang kita belajar lagi membuat poster yang baik. Ya? Bisa? Kaitannya, temanya dengan budaya. Silakan. Coba sekalian mau mengambil tema apa? Pokoknya yang ada kaitannya dengan budaya Sunda. Silakan. Orang pintar pilih batik Indonesia. Keren. Sok. Coba Ibu lihat. Nah. Di mana posternya? Oh, siap. Mana Id? Ibu lihat Id. Apa? Marilah kita lestarikan seni musik tradisional Sunda. Ya, bagus. Mana punya Rajib? Belum selesai? Belum, Bu. Coba mana Ibu lihat posternya? Saksikan pencaksilat di Balai Desa Salam Jaya. Ya, keren. Apa-apa. Yang penting kalian sudah mengerjakan tugas pos. Mana angkat posternya, Nak? Yang udah boleh duduk. Nah, ini bagus sekali. Nusantara Pembuat Batik. Oke, mana? Keren. Mana punya kamu, Nak? Oke. Sip. Boleh duduk.
Baiklah anak-anak, hari ini tema selanjutnya yaitu tentang apa? Ini di halaman 42. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah bereksplorasi tentang kubus. Sekarang tugasnya di halaman itu tuliskan contoh-contoh kubus berikut ciri-cirinya. Coba masih ingat tidak? Yang termasuk ke dalam contoh kubus apa saja? Satu. Contoh kubus sebelum kemarin coba apa? Yang berbentuk kotak sama panjang apa contohnya? Hah? Apa? Dadu. Apa lagi? Hah? Tubing. Apa lagi? Bambu. Apa ini? Ya. Sama yang segi. Terus apa lagi? Kotak tisu bisa? Ada. Kotak tisu itu ada yang berbentuk balok, panjang, ada juga sama yang kubus. TV. Ada. Apa lagi yang berbentuk kubus? Yang jelas kan ubin, ya. Apa lagi dadu itu. Itu adalah contoh-contoh kubus. Ciri-cirinya masih ingat? Apa ciri-cirinya? Ayo, coba buka lagi materinya. Ciri-ciri kubus itu apa saja? Bacakan. Coba buka materi yang kemarin. Catatan. Ciri-ciri kubus. Coba bacakan. Ciri-ciri kubus satu. Apa? Mempunyai. Ayo, apa? Mempunyai. Ayo, apa kira-kira? Hah? Mempunyai 12 tusuk. Terus memiliki, bacakan dong. Memiliki 8 titik sun. Nah itu kan sudah nanti dibaca jalan. Oke, silahkan buka halaman 28. Materi tentang kubus kalian masukkan ke dalam diagram kayak yang ada di situ ya. Tuliskan contoh kubus apa saja, contoh bukan kubus apa saja, ya. Yang terakhir tuliskan ciri-ciri kubus. Sudah, cuma 3 poin aja. Tuliskan contoh-contoh kubus. Yang kedua, tuliskan bukan contoh kubus. Yang keempat, tuliskan ciri-ciri kubus. Bisa? Bisa? Silahkan isi di buku masing-masing. Baiklah anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul berapa sekarang? Pukul 12. Dan bel sudah berbunyi. Itu artinya ibu akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar.